Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel yang membahas tentang golok pisau dan mengasah. Kami doakan semoga teman-teman sehat walafiat, banyak rejeki, bisa pergi umroh dan haji. Amin ya robbal alamin. Seperti judul di awal, kita akan membahas tentang pisau yang sudah bisa iris kertas dan sayat tisu. Apakah yakin sudah tajam? Dan apakah ketajamannya awet? Yuk kita bahas. Sudah subscribe belum guys? Subscribe dulu dong. Mantap. Oke lanjut. Pisau jika sudah diasah dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan mata bilah di kertas. Jika mulus berjalan di kertas, maka dipastikan mata bilah sudah rapih, tidak ada sisa bul atau rolling di bagian mata bilah. Kemudian, jika sudah dicek di kertas, maka teman-teman bisa lanjut cek ketajaman di plastik. Jika pisau teman-teman bisa mengiris plastik dengan mulus tanpa tersandar, maka yakin bahwa pisau itu sudah cukup tajam. Cek dulu don. Mantap. Dalam video ini, kami tidak menampilkan video hasil asahan yang sudah dicek di sapi, kerbau, atau domba, karena akan kena penalti. Wek. Silahkan di-set di video short. Di channel ini sudah ada kami tampilkan video pemotongan hewan kurban hasil asahan kami yang sudah dicek di kertas dan plastik. Cekidot. Di dalam video short yang kami upload, ada beberapa video yang menampilkan pemotongan, di antaranya video Haji Hasan, video Ustadz Farid, dan lain-lain. Jika sudah ditonton, kami ucapkan terima kasih. Lanjut. Yuk kita bahas. Nah, setelah dicek di kertas dan plastik, kita lanjutkan pengecekan di sayat tisu. Di tahap ini, kami anjurkan teman-teman punya batu asah yang lebih halus. Jika baru diasah sampai grade sedang, maka harus dipastikan hasil asahan teman-teman mampu mengiris kertas dan plastik. Di tahap ini, teman-teman hanya memerlukan batu asah yang grade-nya tinggi. Karena semakin tinggi grade-nya, semakin lembut tekanan yang dibutuhkan, dan akan semakin halus hasilnya. Maka pisau hasil asahan kita mampu menyayat tisu dengan baik. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua. Apakah pisau yang bisa sayat tisu tajamnya awet atau mudah tumpul? Oh, tentu tidak begitu Ferguson. Karena teorinya semakin flat mata pisau semakin mudah menyayat sesuatu termasuk tisu. Jika begitu logikanya, maka diperkirakan ketajaman pisau akan mudah cipil atau rolling. Jika digunakan untuk mengiris sesuatu yang lebih keras atau alot seperti kulit sapi, kulit kerbau, atau kulit domba, karena berbeda karakternya dengan kertas plastik atau tisu. Kekuatan mata bilah biasanya memang karena faktor bevel atau edge. Biasanya yang kuat itu mata bevel jenis convex, karena mempunyai tumpuan lebih sedikit dan mempunyai penyanggah yang lebih tebal. Berbeda dengan mata bilah yang flat, lebih banyak tumpuan dibanding penyanggahnya sendiri. Akan tetapi kembali kepada bahan yang digunakan. Semakin bagus kualitas bahan, semakin keras, semakin baik ketahanannya. Tetapi jangan khawatir teman. Sekarang para pengrajin bilah atau maker pisau sudah canggih dan pintar. Jika bahan yang digunakan berkualitas standar, maka faktor sepuh juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan kekuatan bilah itu sendiri. Selain faktor bentuk bevel, kematangan sepuh yang baik pun ikut andil jadi faktor sangat penting dalam hal kekuatan sebuah pisau. Jadi kesimpulan sementara yang jadi penentu sebuah ketajaman pisau dan ketahanannya adalah 1. Bahan, 2. Bentuk bevel, 3. Teknik mengasah, 4. Teliti dalam finishing saat mengasah, yang kelima adalah duit. Selain beberapa faktor tadi, maka kematangan sepuh juga sangat berpengaruh, baik sepuh manual maupun HT pabrik. Dalam pembahasan kali ini kita sedang tidak membahas hal itu, karena bicara soal bahan, tempa, HT, sepuh. Kematangan HT itu harus pembahasan tersendiri, karena kita harus mendapatkan informasi terkait hal itu dari orang yang berkompeten di bidang itu. Harus punya ilmu pengetahuan dalam bidang itu. Jadi kita tidak boleh asal berpendapat ya guys. Nanti bisa sesat. Askoli inna kaliyama atafima baja, makoli kaliyama atafima sepuh.
Wa makoli inna asidifa askoli baja modern. Keprok atu. Baiklah teman-teman. Sekarang kita coba tes ketajaman pisau. Hasil asahan di saya tisu. Apakah benar kuat tahan tajam dan awet? Dan seberapa awet ketajamannya? Oh iya guys. Jangan lupa seruput kopi dulu. Karena ngopi bisa menghilangkan haus karena dari tadi ngomong melulu. Lanjut. Kita lihat pisau ini pisau biasa. Bahan baja per bukan premium sudah ditempa di sepuh di sanding manual lalu diasah. Luar biasa lancar di tisu. Sekarang kita gesekan-gesekan ke kayu meja. Apakah masih tetap tajam? Coba lagi ya. Luar biasa. Sekarang kita gesek di meja kayu lebih keras dan lebih ditekan supaya meyakinkan. Apakah masih mampu saya tisu? Anjay. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, kekurangannya mohon dimaafkan. Karena kami masih belajar membuat konten. Kami berusaha akan lebih baik dari segi editan. Bahasa yang kami gunakan. Penjelasan dari sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas supportnya, semoga menjadi ladang amal dan pahala bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum. حبيبي معك ونفسي أكمل باقي عمري وأعيش معك.